Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jana Utami. Saya mahasiswi UIN Suska Riau, Prodi Pendidikan Ekonomi dengan konsentrasi akuntansi dengan NIM 11910623551. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, NIM 11910623652. Adapun tujuan kami di sini yaitu ingin memaparkan materi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Salmia SPD MPDE dengan materi file dan konsep manajemen data. Untuk itu, mari kita simak bersama video penjelasan dari kami. Pada materi file dan konsep manajemen data ini, ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu 1. Mengenal berbagai istilah pemrosesan data. 2. Sistem manajemen database dan arsitektur. 3. Sistem manajemen database dan database dalam praktik. A. Mengenal istilah-istilah pemrosesan data. 1. Istilah-istilah field, unsur data, atribut, dan elemen. Secara umum, data diorganisasikan ke dalam struktur atau hierarki yang terdiri atas elemen-elemen data, unsur data, atribut, field, record, dan berkas atau file. Istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menyebutkan blok data terkecil yang disimpan dan digunakan dalam sistem informasi. Lalu, apa itu field, record, dan file? Field adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Record adalah gabungan sejumlah field yang saling terkait. Sedangkan file adalah himpunan seluruh record yang bertipe umum. Jadi, kumpulan dari file itu disebut database. Berikut ini merupakan contoh dari istilah-istilah pemrosesan data. Contoh pertama yaitu file, di mana file ini contohnya adalah pelanggan, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa file ini merupakan kumpulan dari record-record yang menggambarkan kesatuan yang sejenis. Kemudian ada 3 record pelanggan, yaitu pelanggan pertama dengan kode CUS0001 bernama PT Rizky yang beralamat di Depok, kontak dengan Hadi dan piutang yang belum ditagih sebesar 10 juta. Contoh yang ketiga yaitu contoh field. Contoh field di sini ada 5, yaitu kode, nama, alamat, kontak, dan saldo. Karena field ini mempresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data. 2. Okurensi data. Okurensi data adalah struktur catatan memiliki okurensi atau occurrences yang juga disebut instances. Okurensi catatan adalah himpunan spesifik nilai-nilai data untuk catatan. Sehingga contoh untuk catatan adalah karyawan, nama, nomor, usia. Selanjutnya yaitu materi B, Sistem Manajemen Database dan Arsitektur. 1. Pengertian Sistem Manajemen Database. Manajemen database adalah suatu program yang berfungsi untuk pendefinisian database, menyimpan data sebagai pendukung dari penggunaan bahasa permintaan data atau disebut DQL, membuat laporan, dan membuat tampilan proses pemasukan data. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen database merupakan sebuah kegiatan pengendalian terhadap penerapan program aplikasi database dan sistem manajemen database atau disebut dengan DBMS. Tujuan sistem manajemen database. Yang pertama, menyediakan tempat persediaan massal untuk data yang relevan. Yang kedua, memudahkan pengaksesan data untuk pemakai. Yang ketiga, memberikan respon cepat atas permintaan data dari pemakai. Yang keempat, memungkinkan perkembangan sistem database
secara fleksibel. Yang kelima, melindungi data dari kerusakan fisik dan dapat dimanfaatkan pemakai siapapun, juga tergantung otoritas yang dimiliki. 3. Arsitektur database. Di sini terdapat 3 tingkatan arsitektur yang relevan dengan database dan manajemen database. Di antaranya 1. Arsitektur tingkat konseptual, 2. Arsitektur tingkat logis, 3. Arsitektur tingkat fisik. 1. Arsitektur tingkat konseptual. Database merupakan kumpulan beragam elemen informasi yang akan digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah dipilih. Contohnya adalah database pesanan untuk penjualan, di mana database tersebut harus didefinisikan pada tingkat konseptual dalam konteks informasi yang dicakupnya, yaitu transaksi-transaksi penjualan, penerimaan kas, dan informasi pelanggan. Untuk mengimplementasikan database yang didefinisikan pada tingkat konseptual, harus ditetapkan file dan catatan-catatan spesifik. Selain itu, akan bermanfaat apabila memspesifikasikan cara-cara di mana catatan-catatan dan file data akan dikaji ulang dan dilaporkan. Yang kedua, arsitektur database tingkat logis. Pada bagian ini, terdapat 3 jenis struktur data logis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu struktur hierarkis atau pohon, struktur jaringan, dan struktur relasional. Tugas utama yang dihadapi analisis dalam merancang database adalah mengidentifikasi dan merancang hubungan sistematis antar segmen. Yang pertama, struktur pohon atau hierarkis. Dalam bagian ini, setiap simpul mewakili himpunan field dan simpul yang lebih tinggi disebut simpul induk. Nah, setiap simpul induk akan mempunyai anak, di mana antara hubungan anak dan induk ini disebut dengan cabang. Hal yang terpenting dalam model pohon ini adalah simpul anak tidak diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu induk. Yang kedua, struktur jaringan. Dalam bagian ini memungkinkan segmen untuk memiliki lebih dari satu induk. Oleh karena itu, struktur ini merupakan struktur data yang lebih umum dibandingkan struktur pohon. Yang ketiga, struktur data relasional. Dalam tahap ini memandang database sebagai kumpulan 2 tabel dimensional dibandingkan sebagai struktur jenis hierarkis atau jaringan. Yang ketiga, yaitu arsitektur database pada tingkat fisik. Nah, arsitektur database tingkat fisik ini berkaitan dengan teknik-teknik implementasi dan isu-isu khusus yang berhubungan dengan metode-metode pengaksesan data. Di sini terdapat 3 metode akses data terpenting. Yang pertama, file sekuensial. File sekuensial ini bermanfaat dalam pemrosesan batch yang secara normal dalam mengakses seluruh catatan dalam file transaksi dan file master. Yang kedua, file sekuensial terindeks. File sekuensial terindeks adalah file sekuensial tercepat dalam DASD dan diindeks serta disortir secara fisik dalam file yang sama. Yang ketiga yaitu file terakses secara langsung. Nah, metode yang berkaitan adalah dengan menyimpan alamat-alamat alat fisik sebagai suatu field dalam catatan file yang bersangkutan. Baiklah, masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu mengenai sistem manajemen database dan database dalam praktik. Kira-kira apa ya yang dilakukan sistem manajemen database? Jadi, sistem manajemen database ini ialah program komputer yang memampukan seseorang pengguna untuk menciptakan dan memperbarui file-file, menyeleksi, dan memunculkan kembali data, dan menghasilkan beragam output dan laporan-laporan. Nah, DBMS ini memiliki 3 atribut untuk mengelola dan mengorganisasikan data. Yang pertama itu ada Data Description Language atau DDL. Nah, DDL ini memungkinkan administrator database atau DBA
untuk menentukan struktur logika database yang disebut dengan skema. Hal-hal yang perlu ditentukan ketika menentukan skema itu, yang pertama, nama elemen data. Yang kedua, jenis data, baik itu numerik, alfabetik, atau tanggal, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah posisi angka. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. DML mencakup perintah-perintah untuk pemutakhiran, pengeditan, manipulasi, dan ekstraksi data. Yang ketiga, Data Query Language atau DQL. DQL adalah bahasa yang mudah digunakan dan penghubung yang memungkinkan pemakai untuk meminta informasi dari database. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari kami. Semoga materi yang sudah kami paparkan dapat kalian mengerti dan dapat menambah wawasan kita semua. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.